dari Alor, Nusa Tenggara Timur. Aku sedang berada di Alor beberapa hari, tapi dari kemarin mungkin belum ngevlog karena ya urusan pekerjaan. Jadi hari ini seharian aku mau ajak teman-teman buat melihat keindahan dari negeri pulau yang ada di timur bersebelahan dengan Timor Leste, lalu sebenarnya bersebelahan laut sih, bukan bersebelahan darat, karena Alor itu ada di Nusa Tenggara Timur berbatasan dengan Laut Flores di utara, dan sebelah timur itu udah Timor Leste. Jadi memang sudah kepulauan yang ada di ujung timur bagian selatannya Indonesia. Aduh, aku cinta banget sama langit biru yang ada di Alor, dan suasananya memang panas sekali, tapi senang banget lihat yang cerah-cerah di sini. Nah, hari ini aku sudah berada di kawasan Mali, Alor, dan kamu tahu nggak kalau belum ke Alor, kalau misalnya belum ketemu dugong, karena di sini terkenal dengan dugongnya yang sapi laut. Jadi aku mau ketemu sama dugong naik perahu yang ada di situ. Ada tuh lautnya. Din, ini hutan bakau ya kayaknya. Wah, cakep banget ini, aku nggak sabar ketemu dugong. Kita lagi menunggu perahu yang ada di situ. Jadi dugongnya ada di laut sebelah sana. Kita agak jalan menyeberang ke tengah, terus nanti menunggu dugongnya nongol. Ikutin aku hari ini. Habis dari dugong mungkin nanti akan lihat-lihat pantai di kawasan Sabanjar, Alor, terus mau lihat keindahan bawah lautnya. Semoga visibility-nya bagus. Pokoknya nantikan yang indah-indah di Alor. Diikutin. Seneng banget. Akhirnya bisa ketemu dugong. Dadah Bapak, terima kasih sudah mengantar. Itu Bapak kapal yang tadi mengantar kami. Terus cepet banget lagi, dugongnya langsung menyapa. Cuman tadi agak malu-malu mau gitu. Ya, itulah dugong ikon Alor yang dibangga-banggakan, dan bahkan ada festival dugong juga loh di sini dalam bulan ini kayaknya akan dilaksanakan. Nanti akan ada beberapa kapal yang main ke sana, perairan dugong itu. Oke, next.
Aku mau jalan lagi, berpisah dengan Dugong. Dadah. Hai. Aku sudah sampai di Pantai Sebanjar yang penuh dengan tuh ranting kering. Duh, seneng banget. Pantai Sebanjar ini sebenarnya agak jauh dari pusat kota Kalabahi. Jadi tadi kami menghabiskan waktu sekitar hampir 1 jam. Sebenarnya harusnya 30 menit. Tapi karena jalanannya agak lumayan agak jelek, jadi sampai sini jadi 1 jam. Wah, tapi view-nya terbayar. Wah, gila itu. Itu laut. Dan bening banget. Nah, Pantai Sebanjar ini ditata rapi kayak gini. Kayak itu sih. Itu ada Sub Cafe namanya. Di sana buat istirahat, terus sudah ditata ulang jadi taman gitu. Nih, ada mural-mural di sebelah sana. Dan Pantai Sebanjar ini selain buat bersantai kayak di pantai kan, ini juga spot menarik untuk, jadi dari garis pantai ke tengah itu nggak terlalu jauh, sudah banyak karang. Jadi rencananya aku mau nyemplung hari ini. Tadi udah ketemu Dugong siang terik sih, tapi ya udahlah ya, nih karena air lautnya memanggil-manggil, aku sudah nggak sabar buat nyebur ke sana melihat karang-karangnya. Karena Alor itu adalah punya taman laut yang spektakuler bagusnya. Jadi mungkin aku harusnya sih diving ya, tapi karena katanya tadi kalau mau diving itu harus ada license, terus udah gitu kita harus menyiapkan waktu 1 hari untuk tur ke tengah laut sana untuk mencari spot. Biasanya tuh ada di Selat Pantar antara Pulau Alor dan Pulau Pantar. Nah, di situ adalah spot terbaik untuk diving. Tapi karena aku masih belum profesional untuk diving, agak ngeri juga karena sekarang suasana laut suasana gelombang laut juga naik turun. Jadi cukup snorkeling di Pantai Sebanjar aja. Semoga aku bisa menemukan karang-karang laut yang cantik-cantik hari ini. Aku sekarang lagi berada di puncak bukit. Jadi Alor itu kan negeri kepulauan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Lalu kemarin aktivitas aku tuh ada di bandara, pelabuhan, pokoknya nggak jauh-jauh dari laut. Nah sekarang aku ada di daerah bukit menuju Desa Takpala, itu desa adatnya yang dilestarikan.
dan menjadi cagar budaya di Alor. Jadi kalau ke Alor belum ketak pala, berarti kamu belum afdol mengunjungi Pulau Alor. Nih dari pintu masuknya dan view-nya laut, bagus banget, teluk gitu. Nah sekarang aku menuju ke rumah-rumah adatnya. Ini dari apa? Hutan. Biji pisang hutan. Biji pisang hutan. Iya. Oh pisang. Iya. Kalau ini Oh ini yang kalau kita tuh pisang batu bukan ya? Iya kayaknya lebih gede deh pisangnya. Oh besar ya? Iya ini pisangnya di hutan. Dia kecil tapi di dalamnya biji semua. Oh. Pisang hutan. Cincin. ini motif kerang. Oh ini motif kerang. Iya. Hai teman-teman, gimana kisah perjalanan aku di Alor kemarin explore, tapi maaf aku nggak sempat closing kemarin sore karena udah terlalu capek. Ternyata ya NTT tuh memang panas banget seperti yang orang-orang bilang, dan Alor itu wah luar biasa panas juga. Dan tapi alhamdulillah kemarin cuacanya bagus, jadi aku senang bisa foto-foto, bisa explore Alor. Dan kalian udah lihat dugong gimana serunya aku bermain sama dugong. Sebenarnya dugong di Pulau Alor itu katanya cuma ada satu. Seharusnya kan dugong itu kawanan ya, kayak lumba-lumba gitu, jadi mereka tuh sekawanan gitu. Cuman entah kenapa bertahun-tahun terakhir yang muncul cuma satu di wilayah perairan Mali namanya. Aku juga nggak ngerti sih, kemarin nanya ke orang perahu, kok cuma satu pak gitu. Iya tadinya ada 3, jadi 3 itu kemungkinan besar itu adalah si dugongnya sendiri sama istrinya sama anaknya. Jadi dugong yang aku temui kemarin namanya Mawar, tapi dia cowok. Dan aku nggak tahu yang 2 ekor lagi kata bapaknya. Saya cuma lihat 1 kali, itu Pak Musa yang bawa aku ketemu dugong. Katanya dulu dia pernah bertemu sekali, ketemu 3 dugong, 3 ekor dugong, yang 1 kecil. Terus kemudian nggak pernah muncul lagi. Jadi yang muncul tuh cuma si mawar-mawar ini, mawar yang ternyata bukan cowok, bukan cewek, ya mawardi kali ya kalau kita bilang. Aku nggak ngerti juga sih, kemarin nanya kenapa namanya Mawar pak. Ya Mawar aja kata dia gitu. Dan itu sudah 6 tahun jadi ikonnya wisata Alor, berarti dari tahun 2015. Aku sempat mikir kalau misalnya dugong ini sendiri ya, dan dia sepertinya sudah tua, orang badannya besar dan sekal gitu. Kalau misalnya dia mati, nggak ada lagi dong dugong-dugong yang bisa kita lihat di Alor. Sementara dugong itu sudah menjadi ikonnya Pulau Alor ini, wisata Alor ini. Jadi kalau misalnya ada orang yang berwisata ke Alor pasti ketemunya dugong gitu, pasti diajak ketemu dugong gitu, karena emang unik sekali. Dan memang dugong yang ini tuh seperti ingin bermain-main gitu. Tapi ternyata kisah unik tentang dugong ini adalah kisah unik yang lain selain dia sendiri dan jomblo. Dia itu senang dengan kapal-kapal yang datang gitu. Jadi tanpa niat kita untuk merusak alam atau merusak lingkungan laut. Jadi dugong ini tuh ketika mendengar suara kapal, dia akan nyamperin. Makanya kemarin beruntung sekali ketika aku datang dia langsung naik gitu, langsung naik ke permukaan dan bernapas, lalu turun lagi ke lautan gitu. Jadi katanya kita nggak selalu ketemu dugong itu loh gitu. Jadi beruntung banget aku bisa ketemu dugong itu dan bisa main-main sama si Mawar ini. Dan dia malu-malu mau gitu. Jadi awalnya dia naik, terus habis itu aku di ghosting guys, sampai dia
dasar laut, entah kenal, aku cuma bisa lihat bayangan-bayangannya di permukaan, dan kita nggak boleh nyebur, kita nggak boleh masuk. Mungkin dulu ada beberapa kali turis atau orang lokal yang memang masuk dan ingin bermain dengan dugong, tapi itu bukan saran yang baik. Jadi menurut aku kalau misalnya memang karena ini adalah ikon wisatanya Alor, ya kita juga nggak bisa menolak untuk melihat dugong itu. Dan dia untung aku nggak tahu dia merasa terganggu atau tidak, tapi sepertinya dia senang-senang aja sih naik ke permukaan, cuman dengan syarat kita jangan sampai ikut nyebur ke dalam, karena kan nggak tahu kan dugong itu nanti akan seperti apa kelakuannya ketika kita masuk. Jadi kalau kata Pak Yusuf kemarin yang menemani aku di perahu, dia bilang dia pernah masuk dan dipeluk sama dugong itu. Dia kan punya sirip panjang itu dan dia memang mendekap sesuatu gitu. Nah, dipeluk sama dugong itu dan dibawa ke dasar laut gitu. Jadi kalau kita nggak bisa berenang, kita bukan orang lokal, jadi ya bahaya kan, itu bisa membahayakan kita sendiri gitu. Jadi jangan, kalau misalnya ingin melihat dugong cukup di perahu saja dan tidak mengganggu habitatnya juga. Itu pesan aku kalau misalnya kalian nanti suatu hari nanti bisa datang ke Alor. Lalu dari Mali aku pindah ke daerah yang namanya Sebanjar. Itu sebenarnya di peta agak bertolak belakang, tapi jaraknya mungkin sekitar setengah jam perjalanan harusnya, tapi karena jalanannya jelek jadi aku agak panjang jalannya, sekitar 1 jam. Nah di situ aku snorkeling. Jadi Alor ini kan terkenal dengan wisata bawah lautnya. Jadi kalau misalnya kalian datang ke Alor, sayang banget kalau misalnya kita nggak melihat alam bawah lautnya, terutama di Selat Pantar sebenarnya. Dan ada snorkeling, ada diving. Tapi karena memang aku kesini bukan tugas liburan yang benar-benar hari pertama sampai hari terakhir aku di Alor itu liburan, jadi aku tidak bisa mengambil paket snorkeling dan diving di pulau ini. Bahkan ada beberapa pulau juga, ada Pulau Kepa, Pulau Ternate, Pulau Buaya, itu kita bisa hopping island di sekitar Alor ini. Nah aku cuman sempat ke Sebanjar, itu nama pantai Sebanjar. Itu bersih banget dan pantainya itu banyak karang-karang yang ada di pinggirannya gitu, sudah tersusun gitu kayaknya karena ombak lumayan besar arusnya. Nah aku melihat, wah ini bersih banget sih pantainya, cakep banget. Dan siang-siang aku sampai ke sana, tapi sebenarnya aku makan siang dulu, ada warung di daerah situ. Tapi sebenarnya bukan ide yang bagus untuk snorkeling siang-siang tengah hari bolong. Jadi aku memutuskan untuk snorkeling di daerah pantai karena katanya snorkeling di kawasan pantai Sebanjar itu memang sudah bagus gitu. Wah, kebayang kan, Sebanjar itu yang masih pantai aja, kita kalau misalnya nyemplung dan snorkeling di sana udah bagus, apalagi di tengah lautannya, apalagi di Selat Pantarnya itu aku ngebayang itu cakep banget. Dan aku berniat suatu hari nanti ingin kembali ke Alor lagi untuk explore Alor lebih jauh lagi dan pantai-pantainya yang cantik-cantik gitu. Untuk kali ini aku seharian cuma bisa ketemu dugong di kawasan Mali dan bisa snorkeling di pantai Sebanjar, bermain dengan anak-anak Sebanjar juga. Kemarin ketemu mereka yang sedang berenang-berenang, dan ada juga anak-anak kecil yang dia berenang untuk nembak ikan. Jadi mereka menangkap ikan-ikan kecil yang ada di kawasan pantai, itu biasanya untuk mereka makan gitu. Jadi memang di sini makanannya memang serba ikan, serba cumi, serba lobster. Dan aku takjub banget harga lobster di sini tuh yang gede segini, besar seperti ini, sedua jari, 2 tangan aku, itu harganya cuma 30.000 satu ekor. Bayangkan di Jakarta harganya bisa mencapai ratusan ribu. Wah, aku mau puas-puasin makan ikan dan makan lobster di Alor ini. Jadi kalau kembali ke Jakarta, aku tidak menyesal kalau misalnya aku sudah makan makanan mahal lobster yang jarang banget aku coba di Jakarta karena harganya mahal. Itulah pengalaman aku seharian kemarin ketemu dugong dan snorkeling cantik, bertemu pantai, bertemu air, dan bisa lihat sedikit karang-karang dan bintang lautnya. Dari Pulau Sebanjar aku balik ke arah pulang, itu ada yang namanya Al-Quran tertua di Indonesia. Jadi ada museum Al-Quran tertua di Indonesia, tapi sayang banget ketika aku sampai di sana, itu kan sekitar jam 3 atau jam 4 sore, nggak ada yang orang yang jaganya, karena itu kan sebenarnya rumah pribadi. Dia menyimpan Al-Quran tertua itu di rumahnya. Jadi kita ketika datang ke sana nggak ada orangnya, sedih banget. Padahal rumahnya terbuka lebar, bener-bener itu kan kampung muslim ya. Jadi aku udah nanya tetangganya, gimana ya sih, ada yang jaga nggak, ada yang ini bisa masuk atau tidak. Tapi ternyata orangnya lagi ada urusan karena mereka juga kehidupannya nelayan juga kan.
Jadi sayang sekali aku nggak bisa melihat bagaimana bentuk benda bersejarah Al-Quran tertua di NTT, di Indonesia. Itu katanya bawaan dari kerajaan di Ternate, Maluku. Lalu setelah aku seharian explore Alor yang cuman sedikit sekali, tapi aku sempat menyeberang dari Alor kecil itu. Aku mau menyeberang ke Pulau Pantar, pulau yang ada di sebelahnya Alor sebagian barat. Dan itu sama-sama pulau besar, Pulau Alor dan Pulau Pantar. Jadi kalau di Alor itu ada 2 pulau besar dan banyak pulau kecil. Nah, menyeberang ke Pulau Pantar itu aku nggak sempat mampir-mampir atau sempat explore pantainya juga, tapi aku melihat beberapa pulau yang memang menjadi kawasan wisata dan biasanya tempat hopping islandnya para turis. Itu ada Pulau Kepa yang berada di seberang persis Alor kecil. Itu ada cottage di situ dan katanya itu punya orang Perancis gitu. Kalau misalnya kita ambil paket snorkeling atau diving dan hopping islandnya wisata Alor dari Pulau Kepa, kita akan dibawa ke Pulau Ternate. Ini bukan Ternate Maluku ya, tapi ada pulau kecil yang namanya Pulau Ternate. Di sana ada gereja di kawasan lereng bukit dan itu megah sekali dan mencolok gitu karena memang di sekitarnya kan bukit-bukit hijau, baru di bawahnya baru ada perumahan-perumahan kecil gitu. Ada dermaga kecil juga untuk bersandar. Katanya di Pulau Ternate ini adalah pusat tenunnya. Kita bisa melihat mama-mama NTT, mama Alor itu menenun kain. Jadi kalau misalnya kalian mau melihat bagaimana proses tenun dan menenun motif Alor, itu kamu bisa datang ke Pulau Ternate. Lalu ada Pulau Buaya. Kenapa namanya Pulau Buaya? Itu karena pulaunya mirip seperti kepala buaya. Dan aku nggak tahu di Pulau Buaya itu ada apa, cuman kalau misalnya melihat pantainya sih lumayan cakep ya. Tapi aku nggak lihat ada kehidupan lain di daerah situ. Baru nanti terakhir aku bisa melihat Pulau Pantar yang memang besar gitu. Duh, sayang banget aku nggak bisa explore banyak tentang Alor yang indah banget ini dan panas banget juga nih. Muka aku udah mulai gosong. Ini aku lagi ada di Symphony Hotel, tempat aku menginap beberapa hari di Alor. Itu ada di Kota Kalabahi. Di bagian-bagian di Alor kecil juga ada beberapa guest house dan cottage. Kalau misalnya suatu hari nanti kalian ke Alor, ada banyak pilihan untuk tempat menginap di sini, mulai dari yang paling murah itu sekitar 100 ribuan atau 100 sampai 200 ribuan, dan yang Symphony Hotel ini sekitar 600 ribu per malam. Oke deh, hari ini hari terakhir aku di Alor. Aku mau ada penerbangan ke Kupang jam 9 pagi, ini jam 6 pagi loh, udah terang banget ya. Penerbangan ke Kupang dan mungkin akan explore Kupang juga. Jadi nantikan video aku selanjutnya. Bye bye. Terima kasih yang sudah menonton.